Guys, apa yang saya lihat Indonesia kini tengah mengenjut hilirisasi nikel dalam negeri. Demi tujuan itu, pemerintah pun tak segan untuk melarang ekspor biji nikel sejak awal 2020 lalu guys. Meski pelarangan ekspor biji nikel baru dilakukan pada 2020, namun program hilirisasi nikel di dalam negeri saat ini bisa dikatakan sangat sukses. Pasalnya Indonesia telah meraup nilai tambah yang berganda-ganda guys, sejak nikel yang dijual sudah berupa dalam logam ataupun hasil pengolahan di dalam negeri sendiri. Buktinya guys, Indonesia berhasil meraup nilai tambah dari nikel sebesar US dollar 33 miliar ataupun sekitar rupiahnya 514 triliun rupiah guys pada 2022. Dan sekarang tiba-tiba sahaja guys iaitu mengenai IMF, iaitu Dana Moneter Internasional, yang kemarin kita lihat guys meminta negara Indonesia untuk menghentikan kebijakan larangan ekspor bahan tambang mentah itu guys. Yang mana artinya IMF ini pun meminta Indonesia mengekspor lagi bahan-bahan mentah ke negara lain, dan tak main-main ya. Kita lihat Indonesia pun ternyata dengan tegas sekali telah menolak permintaan IMF ini. Indonesia menyatakan bahawa NKRI tidak mahu diatur-atur oleh IMF. Nah guys, apakah alasannya dan bagaimanakah pernyataan penolakan ini? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe channel iaitu Indo Magazine dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Indo Magazine. Dan di hujung videonya guys, tidak lupa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Namun IMF menentang kebijakan larangan ekspor. Jadi kalau ada siapapun yang mencoba untuk mengatakan hilirisasi itu adalah sebuah tindakan yang merugikan negara, itu kita pertanyakan pemikiran ada apa di balik itu, termasuk kita dalam negeri. Saya sebagai mantan aktivis merasa terganggu ketika ada sebuah kedaulatan bangsa kita, independensi negara kita itu akan digores oleh siapapun, dan saya pikir ini harus kita lawan. Cara-cara seperti ini tidak lagi untuk kita tempatkan mereka di tempat yang baik di bangsa ini. Hey, hola Indomax, Indo Magazine. Jangan lupa subscribe guys ya, Indo Magazine. Yang cukup panas. Kali ini lanjut lanjut mengenai kita IMF, panas. Dana Moneter Internasional, yang kemarin meminta negara kita Indonesia untuk menghentikan kebijakan larangan ekspor bahan tambang mentah bos. Yang mana artinya IMF ini pun meminta kita mengekspor lagi bahan mentah ke negara lain. Dan tak main-main bos, Indonesia pun ternyata dengan tegas telah menolak permintaan IMF ini. Indonesia menyatakan bahwa NKRI tidak mau diatur-atur oleh IMF. Nah, apakah alasannya dan bagaimanakah pernyataan penolakan ini? Setelah ini kita bahas bosku. Oke, berita pertama kini datang lagi dari IMF yang tiba-tiba dengan seenak jidatnya meminta kepada negara kita Indonesia untuk menghentikan kebijakan stop ekspor bahan mentah tambang yang selama ini sudah kita usahakan bos. Padahal mereka IMF pun sebenarnya juga tahu bahwa Indonesia selama ini sudah pontang-panting mempertahankan kebijakannya dalam melawan gugatan Uni Eropa di WTO. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Menteri Investasi, yaitu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia pun baru-baru ini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus menggenjot kebijakan hilirisasi di dalam negeri bos. Sekalipun program tersebut mendapat pertentangan dari Dana Moneter Internasional alias IMF. Bapak Bahlil mengatakan bahwa Indonesia saat ini mempunyai tujuan untuk bisa menjadi negara maju. Sementara kunci untuk menjadi negara maju, salah satunya adalah melalui industrialisasi, adalah melalui program hilirisasi ini bos. Beliau katakan bahwa kita ini punya tujuan menjadi sebuah negara berkembang yang menjadi negara maju. Bukan hanya dari pendapatan per kapita, itu hanya satu syarat bos. Tapi syarat lainnya adalah industrialisasi. Ujar beliau saat konferensi pers 30 Juni 2023 kemarin bos. Nah, satu lagi perlawanan yang cukup sangar. Sepertinya kini geng-geng pemerintahan kita Indonesia pun semuanya sangar-sangar bos. Semuanya melawan jika ada yang mengusik kedaulatan dan kepentingan negara Indonesia. Mulai dari Menteri Pertahanan, Menko Marves, Menko Polhukam, Kepala BKPM,
Ya. Menteri PUPR, Menteri Ya. Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Ekonomi dan lain-lain semuanya sangar-sangar dan aktif-aktif. Nah, balik Semuanya lagi ke melawan pembahasan, semua ya. bos. Sangar-sangar. Lantas pertanyaannya, apakah dasar alasan yang disebutkan Bapak Bahlil bagi Indonesia untuk menolak saran dan permintaan Amsyong dari IMF ini? Lanjutkan lagi videonya Ya, sampai kita lanjut. habis, bosku. Bagaimana ceritanya ya? Ayo kita lanjut terus tonton. Oke, pada awalnya IMF pun berpendapat bahwa kebijakan larangan ekspor biji nikel ini bisa menimbulkan kerugian bagi penerimaan bangsa Indonesia dan berdampak negatif bagi negara lain, bos. Namun Bapak Bahlil pun ternyata membantah hal ini dan menyebut bahwa penilaian IMF itu justru keliru, justru salah besar, bos. Ia mengungkapkan bahwa dulu sebelum kebijakan larangan ekspor diberlakukan, nilai ekspor biji nikel Indonesia pada periode tahun 2017 hingga 2018 pun hanya sebesar 2,3 miliar US dollar. 2,3 Namun begitu miliar Indonesia saja. mulai menjalankan program hilirisasi nikel, Ya. nilai ekspor produknya pun bisa mencapai 10 kali lipat atau sekitar 30 miliar US dollar sampai Banyak, akhir ya. tahun 2022 kemarin, bos. 10 Sungguh-sungguh lipat, ya. gebrakan dan peningkatan yang sangat-sangat tajam. Ya. Bayangkan, kenaikannya pun bukan hanya 2-3 kali lipat, Ya. tapi peningkatan hasil ekspor Indonesia ini pun bisa mencapai 10 kali lipat. Lebih sebenarnya Dan guys, nilai lebih. tambahnya pun banyak, bos. Tak cuma dari segi pendapatan negara, namun lapangan kerja pun juga sudah bertambah banyak. Bahkan Adek Mimin sampai ikut kerja di Adek Mimin. smelter nikel di Halmahera, Kepulauan Obi sana, bos. Oh, Adek Mimin pun Dampaknya kerja situ ya? sangat terasa. Namun Adek kini, Mimin pun kerja di kilang IMF, pabrik nikel. orang asing itu malah tiba-tiba mau menjegal laju kebangkitan ekonomi kita Indonesia ini dengan cara meminta menghentikan larangan ekspor bahan tambang nikel dan lain-lain. Dan Bapak Bahlil pun mengatakan dengan tegas, jadi IMF jangan ngawur-ngawur ngomongnya. Benar. Karena dengan hilirisasi ini, surplus neraca perdagangan Indonesia sampai 25 bulan. Dan neraca pembayaran perbaikan dan surplus ini adalah karena hilirisasi, ujar Iya. beliau. Ia pun Mantap. sampai menegaskan bahwa jika langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap jadi prioritas negara di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan Ya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Larangan Begitu ekspor tegas, tetap ya. kita lakukan. Kalau digugat ke WTO, ya ke WTO saja. Masa orang lain boleh, kita nggak boleh. Yang benar aja, ujar Bapak Bahlil, Kepala BKPM ini, bos. Benar sekali. Sungguh-sungguh perlawanan yang sangar-sangar jos. Ya. Oke guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, Indonesia kini tengah mengenjot hilirisasi nikel di dalam negeri. Demi tujuan itu, pemerintah pun tak segan untuk melarang iaitu ekspor biji nikel sejak awal tahun 2020 lalu. Meski pelarangan ekspor biji nikel baru dilakukan pada tahun 2020, namun kita lihat program hilirisasi nikel di dalam negeri saat ini bisa dikatakan sangat sukses. Pasalnya Indonesia telah meraup nilai tambah yang berganda-ganda guys. Sejak nikel yang dijual sudah berupa logam ataupun barang yang sudah siap atau hasil pengolahan di dalam negeri Indonesia sendiri. Dan buktinya guys, Indonesia berhasil meraup nilai tambah dari nikel sebesar sehingga US dollar 33 miliar US dollar guys, ataupun bisa ditukar kepada rupiah 514 triliun rupiah pada tahun 2022. Dan sekarang guys, kita lihat tiba-tiba saja iaitu mengenai IMF, Dana Moneter iaitu international yang kemarin kita lihat guys, meminta negara Indonesia untuk menghentikan kebijakan larangan ekspor bahan tambang mentah itu. Yang mana artinya kita lihat IMF ini pun meminta Indonesia mengekspor lagi bahan mentah ke negara lain, dan tak main-main ya guys. Kita lihat di situ Indonesia pun ternyata dengan tegas telah menolak permintaan IMF ini. Indonesia menyatakan bahawa NKRI tidak mahu diatur-atur oleh IMF. Apa yang kita tahu bahawa Indonesia saat ini mempunyai tujuan untuk bisa menjadi negara maju, sementara kunci untuk menjadi negara maju salah satunya adalah melalui industrialisasi, adalah melalui program hilirisasi ini guys. Bahawa Indonesia ini punya tujuan menjadi sebuah negara berkembang yang menjadi negara maju bukan hanya dari pendapatan per kapita, tapi syarat lainnya adalah dari industrialisasi.
Betul tak guys? Jadi itulah sebenarnya. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. So, okay guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa menonton dan sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda. Dan bagi anda yang baru saja mampir dan baru saja menonton Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada saya. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.